Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi kepada kalian yang menyaksikan video ini. Kita bertemu lagi di Rich by Coin Channel, channel yang akan memberikan seputar news-news terupdate dan kripto edukasi kepada kalian yang menyaksikan video ini. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam market hari ini, saya ingin menyampaikan keprihatinan saya terhadap koin Terra Luna teman-teman ya. Kita menjadi saksi ya, sekitar seminggu kemarin koin yang sempat menempati 10 besar market cap harus jatuh meninggalkan peringkatnya hingga ratusan waktu di packing gitu ya teman-teman. Dari awalnya di ATH di 119 dolar hingga akhirnya drop sampai ke 0,00000 nya sampai 5 teman-teman. Itu sangat memprihatinkan sekali, dan saya ingin memberikan informasi dari pihak developer sendiri dari Terra Luna ini sebenarnya ingin punya etikat baik untuk mengembalikan kejayaan dari Terra Luna tersebut. Terbukti dengan sang foundernya Do Kwon yang mengeluarkan proposal revival plan yang nanti kita akan bahas secara mendalam. Oke, dan menariknya teman-teman, di channel kita ini akan ada giveaway sebesar 3 juta rupiah kepada 10 orang pemenang teman-teman ya, yang akan kita undi saat subscriber kita mencapai 2000 teman-teman. Lalu gimana caranya dapetin buat teman-teman dapetin giveaway-nya? Caranya cukup gampang teman-teman, cukup like dan subscribe video ini dan juga tinggalkan komentar di kolom komentar, nanti bisa berupa apapun teman-teman. Pokoknya tinggalkan jejak, nanti akan kita undi pemenang yang beruntung saat subscriber kita sudah 2000 teman-teman ya. Lumayan nanti teman-teman, satu orang jadi nanti dapat 300.000 rupiah teman-teman, bisa buat serok koin yang lagi di bawah ataupun ya buat jajan beli cilok atau apalah gitu ya teman-teman ya. Dan semoga bermanfaat teman-teman. Oke, mari sebelum kita masuk ke market teman-teman. Oke, mari kita cek market hari ini. Saya cek marketnya di CoinGecko ya teman-teman. Sebenarnya kalau di HP emang saya prefernya pakai CoinGecko karena di sini tuh sebenarnya lebih update, dan kalau di HP itu lebih ringan. Tapi kalau di PC saya juga pakai keduanya, CoinGecko dan CoinMarketCap. CoinMarketCap itu kadang ada agak delay gitu informasinya. Kalau yang koin-koin meme, koin-koin kecil gitu. Oke, mari kita cek market hari ini. Hari ini pasar sedikit naik ya. Ini ada hijau semua ini. Walaupun kenaikannya itu belum terlalu signifikan, baru 3%, 4%. Tapi saya tekankan sekali lagi, ini kondisi trennya masih bearish ya teman-teman. Jadi jangan FOMO. Nanti kalian masuk pas gini takutnya nyangkut, harganya dibanting lagi ke bawah ya. Karena saya sendiri sih tahun 2002 ini agak pesimis di kripto ini, mungkin lagi bearish atau koreksi yang dalam. Nah, kalau untuk nanti bounce back-nya ke atas lagi mungkin bisa di tahun 2003 pertengahan sampai akhir atau 2024 ya teman-teman. Ini market kehilangan banyak sekali kapitalisasi ya, yang waktu kemarin itu sempat ya sekitar di 2 triliun. Market capnya sekarang tinggal 1,3. Oke, cek di market capnya Luna teman. Luna sendiri sekarang ada di 69 peringkatnya. Ini udah ada peningkatan sebenarnya dari waktu di backing kemarin, kan ini sampai ke ratusan teman-teman, terus sempat sampai menyentuh ke peringkat 50-an dan ini drop lagi ke 69. Mungkin karena belum ada kejelasan ya masalah kedepannya nanti Luna gimana, karena yang dibicarakan Do Kwon saat ini kan masih dalam bentuk proposal dan itu bisa disetujui atau tidak, walaupun secara voting sendiri hampir 80% ke atas itu udah menyetujui ya kan adanya hard fork. Market cap Luna sendiri sekarang sudah di bawah dari 1 billion dolar ya, tinggal 905 juta ini. Hari ini mengalami koreksi 7%. Jadi teman-teman yang
kemarin waktu Jumat atau hari Sabtu ya yang masuk ke Luna, mungkin hari ini sangkut karena ini udah terkoreksi dari Sabtu kemarin yang waktu Jumat malam kan Binance listing kembali Luna Pair dan BUSD itu waktu Jumat malam yang masuk kalian itu pasti cuannya itu juga gede, soalnya itu kan sempat pump sampai belasan ribu persen dan akhirnya terus turun sampai sekarang ini akhirnya tinggal 0,001322. Oke, masalah dari Luna ini kan sebenarnya dari pihak foundernya sendiri sudah memberikan proposal atau rencana ya, rencana kedepannya Luna itu bakal gimana gitu. Dari candlestick secara 4 jam terlihat memang harga Terra ini terus menurun ya, dari hari Sabtu kemarin yang sempat menyentuh di 0,00595 dan setelah itu terus terkoreksi sampai pada akhirnya hari ini mencapai 0,0013 ya teman-teman. Kalau dilihat dari time frame yang lebih kecil mungkin akan sedikit fluktuatif, tapi naik turunnya itu ya tetap mengarah ke bearish ini sementara teman-teman. Mungkin banyak investor yang masih ragu ataupun ya wait and see, menunggu kepastian tentang adanya plan dari foundernya ini ya, masalah nanti kelanjutan Luna itu akankah setuju untuk dilakukan hard fork ya. Sebagai informasi, hard fork dulu juga pernah dilakukan oleh Ethereum teman-teman, saat tahun 2016 kan Ethereum pernah terkena serangan juga yang saat itu meruntuhkan DAO-nya dan mengambil sejumlah uang sekitar 150 juta dolar ya. Dan saat itu dari Vitalik Buterin memberikan solusi untuk melakukan hard fork yang akhirnya jaringan Ethereum terbelah menjadi dua. Ada Ethereum yang sekarang ini kita kenal di kisaran harga yang 2000-an sama yang Ethereum klasik ETC namanya ETC, dan sampai sekarang keduanya masih tetap hidup. Yang setuju dengan adanya hard fork mereka masuk ke dalam jaringan ETH yang baru, sedangkan yang tidak setuju tetap stay di ETC Ethereum klasik. Itu pun nilainya juga tidak langsung drop terus ya, itu juga naik turun, itu masih ada nafas kehidupannya lah di ETC itu. Bahkan itu juga dijadikan mining kan di Ethereum, itu bisa di mining sama halnya seperti Ethereum klasik juga sama. Lalu apa sih sebenarnya plan dari Do Kwon itu? Mari kita lihat ya teman-teman, kita masuk ke proposalnya yang ada di Agora Terra. Ini adalah rencana kebangkitan ekosistem Terra. Proposalnya yang disajikan oleh Do Kwon ini akan menjadi dokumen hidup untuk mengkoordinasikan peluncuran jaringan baru dengan komunitas. Ini teman-teman gambaran secara gamblangnya tentang rencana hard forking pada Luna. Jadi yang Luna itu nanti jaringannya akan dibuat lagi, yang sementara Luna yang saat ini nanti akan menjadi Luna Classic atau LUNC. Kalau yang Luna baru ini nanti kan rencananya supply tokennya itu sekitar 1 miliar ya, 1 miliar mas. Kalau yang Luna saat ini kan sekitar 7 triliun nih teman. Padahal dulu waktu Luna mencapai di 10 besar market cap itu kan supply-nya hanya 340-an juta atau berapa itu kan, gara-gara UST-nya di packing, terus Luna terus min sampai akhirnya supply-nya terus bertambah dan harganya semakin drop. Kalau yang saya tangkap dari revival plan-nya ini, banyak yang setuju sebenarnya teman-teman, karena
pemegang Luna yang saat ini yang nantinya bakal menjadi Luna Classic itu akan mendapat airdrop. Oke, kita langsung masuk ke intinya ya teman-teman, mengenai isi dari proposal yang diajukan oleh Do Kwon itu. Yang pertama itu membuat rantai Terra baru tanpa stablecoin algoritmik. Rantai lama disebut Terra Classic atau token Luna Classic LUNC, dan rantai baru disebut Terra token Luna. Jadi nanti akan ada blockchain yang sebenarnya itu emang pecahan dari Luna itu. Di sana nanti tidak ada stablecoin seperti halnya Terra lama yang dulu itu kan Luna dan UST itu. UST-nya sebagai stablecoin yang saling mempengaruhi. Nanti kalau di blockchain yang baru ini nanti itu nggak akan ada stablecoin lagi teman. Jadi yang berjalan di atasnya cuma token Luna. Lalu Luna akan diterbangkan ke seluruh staker Luna Classic, pemegang Luna Classic, pemegang UST sisa, dan pengembang aplikasi penting Terra Classic. Dan airdrop dari Luna yang baru ini nanti akan dibagikan kepada seluruh staker Luna Classic, pemegang Luna Classic, pemegang UST sisa, dan pengembang aplikasi penting Terra Classic. Yang jadi pertanyaan, nanti kalau kalian yang saat ini sedang megang Luna atau holder Luna, apakah nanti bakal dapat airdrop juga? Masalahnya kan kalau kita ini banyak yang holding di exchange ya. Kalau menurut pendapat saya mungkin yang akan diberi porsi atau jatah airdrop itu yang menyimpan Lunanya di wallet seperti di Trust Wallet, MetaMask, ataupun yang ada di Terra Wallet atau Terra Station. Jadi ya ini masih abu-abu. Kalau yang kalian semisal punya Luna di Indodax atau di Binance, itu nanti bakal disupport airdrop apa belum ya? Walaupun nantinya yang Luna saat ini yang berubah menjadi LUNC itu akan masih tetap hidup, tapi kan secara utilitas nanti kita nggak tahu itu LUNC itu bakal kemana. Kalau selama ini kan LUNC Luna atau yang nantinya bakal jadi LUNC itu kan menjadi sister tokennya dari UST. Alokasikan sebagian besar retribusi token dalam satu, menyediakan layanan download untuk pengembang Terra di app yang ada, dan meneraskan minat pengembang dengan keberhasilan sistem jangka panjang. Keamanan jaringan akan diberi insentif dengan inflasi token, targetnya hadiah orang sebesar 7%. Jadi nanti security network yang bekerja di Terra ini juga akan diberikan insentif sebesar 7%. Menurut saya 7% per tahun ya ini teman-teman. Masalah distribusi dari airdrop ini nanti akan dijelaskan lebih dalam dengan alokasi ya. Ini distribusinya teman-teman. Untuk kumpulan komunitas itu sebesar 30%. Jadi kalau 30% ya sekitar 300 juta token ya, itu dikendalikan pemerintah yang dipertaruhkan. 10% diperuntukkan bagi pengembang, yang 10% itu nanti untuk tim developernya sekitar 100 juta. Pemegang Luna sebelum serangan atau pre-attack ini saat Luna ada di kisaran harga 40-50 ya, jadi mungkin 3 hari sebelum di packing itu, sebelum serangan 35%. Semua Luna terikat atau tidak terikat dikurangi TFL pada snapshot praserangan, termasuk turunan staking. Untuk dompet dengan Luna yang di bawah 10.000, 30% tidak terkunci di gratis, 70% diberikan selama 2 tahun dengan 6 bulan gift, atau nanti tidak ada yang di lock Lunanya. Luna yang di airdrop kan biasanya kalau airdrop itu ada yang di lock berapa bulan, berapa tahun gitu ya. Untuk dompet dengan Luna di bawah 1 juta akan di lock selama 1 tahun, vestingnya 2 tahun sesudahnya. Untuk dompet di atas 1 juta itu 1 tahun cliff dan 4 tahun vesting sudahnya. Sementara untuk pemegang UST sebelum serangan itu akan diberikan alokasi sekitar 10% atau 100 juta token. Pemegang Luna yang pasca serangan itu ya, kalian yang atau saya sendiri ya termasuknya, itu yang beli di harga 0,00 kemarin itu juga bakal mendapat airdrop ya teman-teman. Itu 10% alokasinya atau sekitar 100 juta.
30% tidak terkunci dengan situ, 70% selama 2 tahun, sudahnya dengan waktu 6 bulan. Pemegang UST pasca serangan, UST yang masih hold atau stake UST setelah serangan itu akan diberikan 15% sampai 30%. Yang 70% itu terkunci di dalam Genesis selama 2 tahun. Dan snapshotnya yang praserangan itu diambil pada waktu tanggal 7 bulan 5 2022 pukul 11 sampai pukul 8 ya. Jadi untuk yang holder koin di tanggal-tanggal sebelum tanggal 7 atau maksimal tanggal 7 bulan 5 kemarin itu masuk dalam praserangan, sedangkan yang pasca serangan itu adalah yang holder token setelah tanggal 7 itu sampai tanggal 27 nanti di jam 4 ya, plus 8 UTC. Jadi untuk kalian yang berharap juga dapat airdrop, itu bisa, sekarang masih bisa untuk membeli Luna, tapi membeli Luna sekarang emang penuh resiko ya teman-teman, soalnya kita itu belum tahu kemana kedepannya. Soalnya nanti untuk launching blockchain baru ini akan di launch pada tanggal 27 saat itu pun kalau semua setuju ya. Jadi seperti itu teman-teman, video update-nya tentang Luna, tentang isi dari plan yang disampaikan oleh foundernya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Silahkan klik share teman-teman ya. Saya doakan semoga sehat selalu, semoga selalu cuan dari kripto ini. Dan untuk kalian yang invest jangka panjang, memang sangat menjanjikan di kripto ini, karena nanti returnnya itu bisa berkali-kali lipat teman-teman ya. Bahkan dalam waktu 1 tahun bisa lebih banyak daripada instrumen investasi lainnya, tapi juga resikonya juga besar teman-teman, bahkan bisa habis dalam waktu 3 hari seperti yang terjadi dari Luna ini. Jadi tetap hati-hati dan selalu lakukan riset untuk koin yang ingin kalian invest ya teman-teman ya. Saya doakan semoga sukses selalu. Oh ya, jangan lupa share video ini jika dirasa video ini bermanfaat ya teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.